Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Wa billahi rahmani wa Allah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, di hari ke-20 Ramadan hari alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Di subuh kali ini kita lanjutkan hadis nomor ke-133. Ini diantara keistimewaan orang yang merutinkan amal solihnya ketika sehat. Masih dari sahabat yang sama, Rasulullah SAW hadirin bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safara," apabila seorang hamba itu sakit atau melakukan safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka Allah akan catat amal solihnya seperti dia mukim, maksudnya tidak safar, dan ketika dia dalam keadaan sehat. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Apa maksud dari hadis ini, Bapak Ibu semua? Amalan yang kita rutinkan setiap hari, membaca Al-Quran, mungkin sholat berjamaah, mungkin bersedekah, atau apapun hadirin, atau sholat malam, sholat rawatib, satu waktu mungkin amal soleh itu terhalang karena sakit hadirin, akhirnya kita tidak bisa sholat berjamaah, atau karena kita melaksanakan safar, akhirnya kita tidak melaksanakan misalnya sholat sunnah, tertinggal sholat duha. Nah, meskipun kita hari tidak melakukannya karena rutin dibiasakan, maka Allah akan tetap catat pahala-pahala kita kepada kita dalam keadaan sempurna. Satu waktu kita sakit, setiap hari kita biasa sholat berjamaah, kemudian kita terhalang tidak bisa datang ke masjid. Meskipun sholatnya di rumah, karena setiap hari terbiasa datang ke masjid, maka Allah tetap catat pahalanya 27 derajat karena ada uzur. Ini keistimewaannya satu waktu kita terhalang. Hadirin Bapak Ibu semua, kita tidak tahu ke depan apa yang akan menghalangi kita untuk beribadah. Dulu hadirin kita masih terngiang sekali ketika Covid, berapa orang terhalang datang ke masjid. Nah, berapa orang yang dengan Covid itu dia terbiasa ikut pengajian, kajian, majelis taklim, berhenti. Pahalanya Allah akan tetap sempurnakan meskipun dia berhenti. Termasuk ketika seorang melakukan safar. Nah, ini keistimewaannya kita melakukan dawam dalam amal soleh kita. Kemudian dalam hadis nomor 134, An Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin shadaqah, rawahul Bukhari wa rawahu Muslim. Setiap kebaikan itu adalah bagian dari sedekah. Ma'ruf itu dalam bahasa Arab dari kata arafa. Arafa itu artinya sesuatu yang diketahui. Ma'ruf maksudnya kebaikan apapun yang kita maklumi hadirin, baik secara syariat, adat istiadat, kebiasaan tradisi masyarakat setempat, selama tidak bertentangan dengan akidah dan akhlak Islam, itu bagian dari sedekah. Kita menyapa, misalnya kita mengucapkan salam atau kita mengucapkan punten, itu bagian adat istiadat, tapi itu bagian dari kebaikan, itu pun bagian dari sedekah. Kita tersenyum kepada saudara kita bersikap lembut kepada saudara kita, menghargai mereka, menyambut mereka, kita tersenyum. Itu bagian dari sedekah-sedekah yang mungkin tidak akan kita sadari, ternyata semua kebaikan itu tercatat dengan rapi dalam catatan amal-amal kebaikan kita nanti di hadapan Allah. Nah, termasuk semoga sholat berjamaahnya kita bertemu hadir setiap hari di masjid, ini bagian dari kebaikan-kebaikan. Nah, hadis yang terakhir ini tanggung Bapak Ibu semua, hadis nomor 135. Nabi SAW menyampaikan, ma min muslimin yagrisu gorsan, tidaklah seorang muslim itu menanam satu tanaman,
illa kana ma ukila minhu lahu shadaqah. Kecuali kalaupun bagian dari tanaman itu dimakan jadi lalap, buahnya dipetik, itu jadi sedekah. Wa ma suriqa minhu lahu shadaqah. Atau misalnya hasil dari tanaman pohon itu ternyata dicuri orang, Pak. Diambil anak-anak. Atau misalnya kata Nabi, kalau dalam riwayat lain itu dimakan oleh hewan, dimakan oleh burung, maka setiap buahnya itu jadi sedekah. Ini keistimewaan orang hadir di dalam syariat kita. Ada orang yang mungkin begitu banyak pahalanya, hadirin Bapak Ibu semua, bukan karena sholat, bukan karena saum, bukan karena baca Al-Quran, tapi karena dia senang menanam pohon. Karena setiap daunnya dimakan oleh burung itu jadi sedekah, bahkan oleh hewan sedekah. Di Arab Saudi itu ada wakaf yang luas sekali sampai ribuan hektar. Hadirin, itu wakafnya dari Syekh Sulaiman Al-Alfi. Kurma tiap tahun hasil dari kebun kurma itu diwakafkan. Makanya kemarin termasuk yang buka saum di Masjidil Haram pun itu kan diantaranya wakaf dari Syekh Sulaiman. Kira-kira berapa pahalanya setiap hari? Termasuk ibu-ibu yang senang menanam tanaman di rumah, menghijaukan, menjaga asri lingkungannya, hadirin. Maka setiap daun, tumbuhan, bunganya, pohonnya itu ada bagian dari sedekah, meskipun dicuri. Nah, ini keistimewaannya, hadirin Bapak Ibu semua, seorang menanam pohon. Hadirin rahimakumullah, banyak jalan kebaikan, Pak. Ini hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, mulai dari sholat berjamaah, bertemu orang, memberi, membantu, bertasbih, bertahlil, menebahkan, menanam pohon, menyingkirkan sesuatu di jalan, semua itu ada bagian sedekah dan insya Allah ada balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin pada subuh kali ini, Bapak Ibu semua, dan sekaligus informasi, malam nanti kita sudah masuk malam 21. Bagi yang mau iktikaf full, maka sudah harus masuk sebelum adzan maghrib. Tapi Bapak Ibu semua yang tidak full iktikaf 10 hari, boleh tiap malamnya. Minimal jangan ketinggalan tiap malam ini, karena ini malam-malam yang istimewa di mana Nabi SAW di malam-malam ini Nabi tidak tidur. Justru sebaliknya, Nabi itu pagi siang tidur, malam itu Nabi terjaga, tidak tidur. Ya meskipun kalaupun tertidur itu manusiawi lah, kantong aja kena nyandak kasur ka dieu. Ibu-ibu pokoknya siapkan kopi terbaik, bala-bala ibu naon lah, para bapak-bapak tertunduh ibu. Ya, siapkan cemilannya terbaik supaya kadang ya jangan terlalu serius, hadirin. Satu waktu kita ngopi, nyemil, baca Quran lagi, zikir, munajat, berdoa lagi sampai subuh, baru kemudian istirahat setelah itu. Baik, hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan, hadirin. Insyaallah nih saya Syarina, termasuk Ketua DKM Pak Haji Rudi, Pak Haji Deden, dan beberapa jemaah yang lain, insyaallah akan iktikaf full 10 hari. Ini nanti ada agenda tilawah bersama Ustaz Syarina, begitu pula pembacaan hadis setiap hari. Jadi selama 10 hari, Bapak Ibu semua yang mau menghidupkan boleh siang datang, malam datang, apalagi yang punya ikatan dinas ya ataupun pekerjaan tentu dimaklumi sekali. Tapi jangan sampai hadirin tidak sama sekali malam itu. Boleh datang kapan saja malamnya, hidupkan malam